Halo teman-teman, ketemu saya lagi dengan Ci Avo. Hari ini saya mau kasih tips share cara merawat bayi dan anak balita dan batita. Jadi jenjangnya umurnya dari bayi lahir, terus 2-3 tahun sampai dia masuk SD, TK ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, tekan loncengnya supaya setiap saya upload video baru teman-teman bisa dapat notifikasinya ya. Bagi teman-teman tahu ya, kalau anak tuh wah bagi kita segalanya ya. Wah, semua kita korbanin demi anak ya teman-teman ya. Nah, kalau bayi ya, kalau kita mungkin bagi yang kerja teman-teman ya, ibu-ibu muda mungkin nggak sanggup ya ngerawat bayi sendiri, karena bayi itu ya semalam itu bisa bangun 2-3 kali, bahkan bisa sampai 4 kali, karena kita harus kasih susu, begadang ya. Mungkin bagi teman-teman ada sebagian yang bisa pakai suster, baby sister, ada yang kita rawat sendiri. Tapi bagi ibu-ibu muda yang kerja, tidak mungkin kita rawat sendiri, besok bisa ngantuk di kantor ya teman-teman ya. Nah, tapi ini tips ya untuk bagi ibu-ibu muda ya, atau yang akan punya cucu ya. Itu ya, bayi itu yang paling penting kita perhatikan susunya dan kebersihannya, itu paling penting ya. Dan ini juga harus diinfokan ke baby sisternya supaya dia merawat bayi kita sehat, tidak rewel ya. Itu kalau untuk bayi baru lahir biasanya masih pakai bedong, pakai pampers ya. Itu ya, bagi yang pakai pampers ya, jadi habis pipis ya, kita harus jangan langsung ganti pampers dulu, sebaiknya dilap dulu ya, khusus lap dari perutnya, selangkangnya, semuanya dilap bersih, dikering, harus kering ya. Nah, sesudah itu kasih minyak telon, mungkin dikasih bedak dipupurin bedak supaya nggak lecet, baru kita pakai pampers lagi supaya dia nggak garuk-garuk gatal jadi alergi. Oh ya, terus untuk baby juga ya penting. Baby dari 0 bulan sampai 1 tahun ya kira-kira ya, itu lehernya ini ya, kalau dikeringkan atau habis mandi kita lap harus benar-benar kering. Kalau nggak kering ini bisa beruntusan ya, jadi gatal, jadi alergi, jadi perah ya. Itu penting. Terus ada lagi, bayi itu ya sampai setahun itu harus dicuci itu lidahnya supaya dia nggak putih. Jadi pakai sarung tangan, kita pakai itu ya, biasanya pakai kasa khusus, bukan kasa yang itu ya, kasa khusus untuk lidah bayi. Jadi kita masukin tangan atau baby sisternya, kita kasih air minum ya, masukin ke dalam, dicuci. Jadi dikenain lidahnya. Jadi setiap hari itu paling penting harus cuci lidah ya, dia sebagai pengganti gosok gigi ya, karena kan dia belum punya gigi. Nah, itu penting sekali. Nah, sesudah itu kalau kita bedong ya, itu juga jangan terlalu kenceng ya. Katanya kalau bedong itu tangannya harus dimasukin dua-duanya terus dibedong gitu, tapi saya rasa kayak nggak bisa ya, karena dia nggak leluasa juga ya. Mungkin satu aja yang dibedong, satu lagi kasih kebebasan, jadi dia bisa gerak-gerak. Kalau dua-dua dibedong, dia jadinya terlalu, memang tidurnya tenang tapi dia rasanya nggak enak ya, terikat gitu. Nah, mungkin satu aja. Nah, terus tangannya juga harus selalu dilap, itu penting sekali ya. Nah, sesudah itu bayi mungkin sampai 6 bulan dia udah belajar duduk ya. Itu duduk kita juga nggak boleh terlalu deket TV, nggak boleh terlalu deket HP karena bisa radiasi ya. Duduknya itu harus mungkin belajar duduk jangan dipaksa, dia nanti bisa otomatis, dia bisa sendiri, ada waktunya. Mungkin agak terlambat nggak apa-apa, itu alami ya. Nah, sesudah itu 6 bulan kita mandinya juga caranya itu mesti hati-hati ya. Jadi kalau kita mandi itu bak mandi harus dicuci dulu setiap hari
tiap hari dengan sabun cuci, airnya jangan langsung cemplung. Wah, kita mesti tester dulu, anget-anget ya, anget-anget kuku baru. Tapi kalau untuk bayi jangan langsung masukin ke air sambil disabunin, itu bahaya, licin. Jadi kita harus sabunin dulu. Kita kasih karpet di tempat tidur ya, waslap, ambil baskom, air hangat, kita lap mukanya dulu ya. Terus itu handuk buat muka sama yang buat buat kaki, buat pantatnya itu juga harus bisa. Yang habis lap muka terus lap pantat nggak boleh. Itu harus, jadi harus ada dua waslap, jadi untuk muka bagian atas dan bagian bawah. Itu lap kering ya. Terus udah disabunin cair, terus lap kering semuanya, baru kita masukin ke bak, langsung guyur-guyur sebentar, langsung angkat, taruh lagi di tempat tidur, kasih anduk, dilap yang kering, kasih bedak, kasih minyak telon, baru pakai baju ya. Terus oh ya, kalau tidur harus pakai sarung tangan, sarung kaki, karena mungkin kalau AC kan dingin ya, nggak mungkin dia bilang mah dingin, nggak mungkin ya. Nah jadi kita harus yang tahu ya, pakai selimut juga, selimutnya jangan yang terlalu berat ya, takutnya dia kesenggol, dia ketutup, soalnya kan nafasnya pendek ya anak bayi itu ya. Jadi selimutnya juga usia yang enteng ya, mungkin diselipin ke bedongnya itu. Nah tengah malam harus kasih minum susu karena dia lapar ya. Jadi tengah malam itu kita udah sediain dulu susu, kan masih ngantuk tuh. Nah kalau bisa susunya itu dikasih cup dulu, diukur dulu pakai gelas kayak tempat khusus buat susu bubuk ya. Jadi langsung dituang, dianget-anget, langsung kasih minum. Botolnya juga sekali pakai, jangan diulang-ulang, itu bisa bikin diare. Jadi setiap kita mau bikin susu harus pakai botol baru. Nah sesudah itu udah dicuci, itu juga nggak boleh langsung botol langsung dipakai, harus steril. Sekarang ada alat steril ya, mungkin zaman dulu yang nggak punya steril direbus ya bisa aja ya. Tapi itu penting sekali, karena gara-gara karena kena air mentah ya atau nggak steril, itu bisa diare. Kalau bayi sampai diare kita repot sekali ya. Nah itu harus diperhatikan. Terus mangkoknya, piringnya, semua harus khusus. Sampai tapas-tapasnya buat cuci nggak boleh campur sama kita cuci piring, pakai cuci botol, nggak boleh. Harus tapasnya sendiri, boxnya sendiri, itu harus diperhatiin. Handuknya juga seminggu sekali atau 3 hari harus ganti ya. Kalau buat waslap juga 2 hari sekali harus ganti. Itu harus diperhatiin, kebersihan sensitif sekali ya bayi itu ya. Nah sesudah itu mungkin minum susu sampai 6 bulan. Nah pada saat 9 bulan kita mulai makan bubur ya, bubur saring zaman dulu ya. Bubur saring itu kita biasanya, kalau saya dulu pakai slow cooker, itu gampang sekali. Masuk cuci beras ya, kasih kaldu ya. Nah terus masukin aja wortel juga boleh ya, kita halus-halusin semua. Nah sesudah itu nanti disaring pakai saringan, terus kita suapin makan. Nah waktu makan juga perlu perhatian, jangan ambil mangkok banyak sekaligus, jangan. Jadi kalau bisa sisiin dulu sampai mangkok satu, buburnya sedikit dulu, disisiin sedikit-sedikit, nanti udah habis tambah. Itu semua sendok, piring, semua harus steril. Nah sesudah 9 bulan mulai setahun, nah itu udah nggak perlu disaring teman-teman. Nah itu tinggal bubur ya, kasih garam udah rasa atau kecap asin langsung. Nah buburnya nggak boleh masak, kasih penyedap nggak boleh ya, itu harus pakai kaldu ayam kampung asli, itu harus pakai tulang-tulang juga boleh ya, terserah. Pokoknya kita harus bikin anak kita tuh sehat ya. Jangan beli bubur ayam di luar, nggak bisa. Bayi itu nggak boleh ya. Kita harus pakai slow cooker. Kalau nggak punya slow cooker, masak bubur biasa bisa. Pakai rice cooker juga bisa, cuman kurang lembut ya. Kalau kita slow cooker, wah itu bagus sekali. Ya, lagian nggak slow cooker bisa buat masak kacang-kacangan yang lain, berfungsi juga ya teman-teman untuk yang lain. Jadi bikin bubur kita macam-macam. Kasih telur kampung, kasih wortel, ya mau daging giling juga boleh, terserah. Kalau udah mulai setahun udah mulai macam-macam ya, sayurannya dikit-dikit, harus dibiasain makan sayuran. Kalau perlu dikasih daun bawang teman-teman, jadi sampai besar
dia mau makan sayur. Ada anak nggak mau, daun bawang dibuang, sayur nggak mau. Wah, itu repot karena tidak dilatih sejak umur bayi setahun. Kalau anak saya semua makan sayur, daun bawang, semua harus makan, dibiasain. Nah, terus anak-anak ya kalau setahun itu boleh kok kita kasih tim ayam obat, itu bagus sekali. Itu kuahnya aja disendokin makan. Nah, kalau udah setahun, nah mulai nasi lembek. Udah nggak bubur, jangan bubur terus. Nah, ya terus mulai nasi lembek. Setahun lebih udah. Tapi nasinya jangan terlalu keras. Sampai umur 3 tahun dia udah makan nasi biasa seperti kita. Yang penting tetap jangan pakai micin, no MSG. Itu sehat ya buat anak-anak. Terus kalau kita mau goreng nugget, mau goreng apa untuk anak setahun 2 tahun, kita harus bisa pakai goreng minyaknya sebentar, minyak baru digoreng, minyaknya sedikit aja teman-teman, pakai teflon sedikit, digoreng sekali 2 kali airnya, itu minyaknya buang, jadi nggak sampai bikin batuk. Kalau minyak kalau berulang-ulang itu akan bikin anak batuk, jadi kita goreng sekali 2 kali buang tuh. Terus udah goreng, jangan langsung dikasih makan, ditunggu dingin dulu, terus dipotong kecil baru makan gitu. Nah nanti dia udah mulai besar 2 tahun 3 tahun, nah kita harus latih dia makan sendiri, jangan disuapin melulu gitu. Mungkin kita mau suapin, kita pakai mangkok sendiri, kita ambilkan mangkok kecil, kasih nasi sedikit, kasih lauk, dia juga ikut makan pakai sendok kecil. Nah itu, jadi kita suapin, dia juga makan berdua ceritanya. Dia cuman itu aja, asal iseng-iseng dia biar dia happy. Kalau kita suruh duduk diam, kita suapin makan, itu nggak bakal mau ya. Atau nonton TV, itu juga nggak bagus nonton TV terus. Jadi kasih mainan atau dia sambil makan, tapi jangan main bola ntar nggak, dia lari-lari nggak bisa makan ya. Jadi sambil suapin, dia juga kasih mangkok, ceritanya dia juga ikut ambil makanan. Nah itu bagus sekali. Nah sesudah makan dibiasain minum air putih, itu mulutnya harus selalu sedain itu kayak handuk kecil buat lap mukanya gitu. Tapi begitu berapa suap belepetan langsung dilap, jangan sampai selesai sudah makan baru dilap, itu kan jadi kerak, jadi pasti bersihin, itu sakit karena dia bayi itu atau batita ya, itu kulitnya lembut ya, jadi kita harus lap kering bersih ya. Jadi sedikit langsung dilap, jangan sampai dia keras. Oh ya, bayi juga gitu ya, harus sediain, jadi sambil suapin kasih sapu tangan, handuk basahin, harus begitu makan lap, jadi nggak kerak. Nah terus kalau balita dia sikat gigi, kita yang sikatin, tapi kita juga harus kasih sikat gigi yang kecil biar dia juga kita bantuin sikat juga, dia senang jadinya. Nah tapi sikat gigi untuk balita sampai di bawah 5 tahun itu harus pakai air minum ya, jadi nggak boleh kasih air mentah, dia bisa telan itu bahaya ya. Nah jadi dia biar pakai kita pakai, jangan pakai gayung, jangan pakai gelas khusus untuk dia sikat gigi. Nah jadi dia sambil kumur-kumur dia sikat gigi, kita harus belajar anak kita mandiri, itu penting sekali. Nah sesudah 3 tahun, udah 4 tahun mulai masuk TKA. Nah itu udah agak gampang ya. Nah mungkin dia udah punya dede ya, dia udah mulai gede. Nah itu waktunya kita belajar baca tulis, bukan main-main terus, itu harus diajarin baca tulis. Biarin aja nanti bisa sendiri, oh nggak bisa, nanti les aja, nggak bisa juga. Kita sebagai orang tua, mamanya ya terutama ya, papinya kan sibuk mau kerja ya, nah mamanya harus membimbing. Kalau kita pakai baby sister, kita harus ajarin baby sister kita, ajarin anak itu baca, kenalin huruf A, B, C sampai Z ya. Nah sesudah A sampai Z itu kita ajarin 2 kata, misalnya gini, buku gitu. Tapi buku kan belum bisa, kita ajarin, nggak boleh diejak B-A, ba, B-I-W, B-U-Bu, nggak bisa, itu udah kuno ya. Kita yang harus untuk anak sekarang, kita langsung dipadu 2 kata, ba, bi, bu, be, bo. Nah kita sobek kertas kotak, terus tengahnya kita bolongin, jadi kita geser-geserin ba, bi, bu, be, bo. Jadi dia begitu baca, dia udah tahu ini bu, b sama u, bu. Kita geser-geserin kertasnya, ini apa?
ka, ini ki, ini ku. Jadi kita kayak tebak-tebakan main. Anak-anak pasti senang. Ya kita jangan serius kalau kita ngajarin anak kita baca ya. Kita jangan bilang, ayo belajar, kita kamu nggak bisa baca loh, nggak bisa. Kita sambil bercanda, ini apa? Ba, aduh pintar, ini bu, ini apa? Misalnya kita buku, oh buku, nah ini buku, kasih contoh. Misalnya sapi, kita keluarin, ini gambar sapi, nah itu. Nah ini bola, nah ini bolanya. Nah itu pasti mereka senang. Anak perempuan, anak laki pasti senang kalau kita sambil ngajarin. Enggak, anak laki susah, bandel, enggak. Tergantung kitanya. Ya, kalau kita bisa membimbing mereka ya dengan sambil bercanda, tapi kita ajarin baca, tulis, pasti bisa. Mungkin ya tulisnya belum, baca dulu itu penting. Tulis itu gampang. Kalau baca untuk kenalnya huruf babi bu bebo kakiko itu susah sekali. Jadi harus dilatih ya. Jadi dipadu buku, tahu, lama-lama bisa. Sesudah 2 kata bisa, kita tambahin. Ini apa? Ini celana, kereta. 3 kata udah bisa, 4 kata. Matahari, ya kan? Kereta api, ya kan? Nah, Sukabumi. Nah, itu mulai panjang. Nah, sesudah panjang, nah kita tambahin lagi. Nah, sekarang membeli, membuka, menutup yang gampang. Udah bisa, kita kasih yang panjang. Menggosok, menggendong, itu susah ya, tapi pelan-pelan. Nah udah bisa. Nah, sesudah udah nyanyi nyunyenyo, menyanyi, menyusun, nah, ngangi ngungengo, mengetuk, mengejar. Nah dia udah bisa nih ya, udah bisa ini. Sambil tulis dikit-dikit ya, kita kasih kata-kata yang kejepit. Misal gini, biasanya kambing, kam, kita tekenin kam, bing, ng, kambing, bacanya jadi kambing. Apalagi sempit, belakangnya pakai t, ya kan? Nah yang belakangnya pakai h, mentah, ya kan? Tambah, nah itu udah, itu pakai r belakangnya. Misalnya yang belakangnya bar, apa? Sumber, ya kan? Ketumbar. Jadi yang belakangnya h pakai ng, pakai r, pakai s, ya. Pantas, ya. Ya, kempes, pakai s. Wah, itu lama-lama dia pinter. Nah, sesudah itu kita padu. Ibu membeli buku. Dia harus diajarin panjang. Ya, jangan huruf sambung dulu, huruf cetak dulu. Sambung nanti belakangan aja. Ya, nanti udah agak 5 tahun baru kita ajarin sambung, menulis halus. Ini diajarin baca dulu, udah bisa. Udah bisa, kita mulai kasih soal. Ya, mungkin dia nulisnya belum lancar, tapi kita ajarin. Presiden negara Indonesia siapa? Nah, kita harus tahu, anak kita harus tahu. Bapak Jokowi harus tahu. Nah, terus bendera kita merah putih, itu harus tahu. Membeli obat di apotik, ya kan? Ibu pergi ke pasar. Nah, lama kita kasih kalimat-kalimat. Terus nama-nama binatang, nama warna, nama buah, ya kan? Wah, itu banyak sekali. Lama lancar. Kalau kita 4-5 tahun itu TKA sama TKB. TKB kan kita 5 tahun ya. 6 tahun dia tuh naik kelas 1. Kalau sampai dia waktu naik kelas 1 dia nggak bisa baca tulis, waduh sedih sekali. Masalahnya guru SD udah nggak mau tahu. Saya nggak tahu. Dia terima tapi dia nggak bisa baca. Mulai ulangan. Wah, anak kita bisa kelabakan. Kita les nggak bisa instan ya. Itu harus dilatih. 4 tahun, 5 tahun harus dilatih. Kalau nggak bisa harus berusaha cari guru les yang bisa ajarin baca tulis. Itu penting sekali. Karena saya dulu pernah ngelesin anak-anak ya baca tulis. Ya saya tahu kira-kira kalau nggak bisa baca, sengsara sekali. Mulai kelas 1. Nah kelas 1 lain lagi, ya kan? Ya udah mulai ulangan segala macam. Ya itu untuk pendidikan ya. Terus anak-anak kita harus ajarin ke anak perempuan ya. Kita harus beliin masakan. Jangan main game terus. Anak perempuan nggak pantas ya.
ajarin masak-masakan, boneka-boneka, supaya dia tuh mempunyai hobi. Udah gede suatu hari dia akan menjadi seorang ibu, dia suka masak. Nah, kalau anak laki ya mungkin lain ya, kita ajarin pasang puzzle, pasang robot, itu lebih bermanfaat daripada main game, terus nggak bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi anak laki perempuan beda mainnya. Jangan anak laki dikasih main masak-masakan, ntar jadi repot ya. Boleh juga sih sebetulnya, nggak apa-apa, cuman kayaknya anak laki kayak lebih bagus dia pasang puzzle deh, itu lebih bagus, atau pasang robot-robot itu bagus ya. Tapi anak perempuan nggak usah diajarin pasang robot lah, nggak penting. Masak-masakan aja ya. Nah itu, nah ini penting sekali ya. Terus untuk kalau kita ya punya anak ya, memang repot ya teman-teman ya, tiap hari kita harus bawain bekal makanan ya. Itu penting buat kesehatan, lebih irit, lebih higienis ya. Kalau masakan di restoran di mana semua pakai micin, nggak ada yang nggak pakai micin ya. Kalau kita bikin sendiri, kita nggak non MSG, kita bisa pakai kaldu ayam yang non MSG karena mereka masih kecil ya. Nah kita harus itu apa namanya, pagi-pagi masak, bikin bekal untuk anak sendiri. Aduh saya pusing, enggak, harus belajar. Sekarang banyak buku resep, tonton di YouTube bisa ya. Teman-teman juga saya banyak resep-resep, teman bisa masak. Jadi malam kita turunin daging bekal jadi sore kita udah mikir besok masak apa ya. Nah jangan besok pagi baru mikir, nggak bisa, karena daging itu keras ya, di freezer harus keluarin. Jadi sore udah pikirin udah mau keluarin, atau ayam atau udang apa ikan harus marinate dulu. Nah itu sediain tempat makan ya, kasih sendoknya masukin plastik, jangan sendoknya masukin tempat itu, nanti dia agak belepetan ya. Main botol minum harus setiap hari dicuci ya, bawain tisu atau sapu tangan, tisu harus ya. Nah anak-anak juga harus kasih di vitamin ya, perlu jus, perlu buah setiap hari, harus dibiasakan makan sayur di pasar banyak sekali kita kasih. Jangan setiap hari caisim, jangan toge, jangan, diganti-ganti. Kita juga harus sebagai ibu ya harus variatif. Jangan tiap hari nugget gampang, jangan ya. Jadi ada nugget ya, mungkin kita bikin spaghetti ya, buat bikin nasi kuning, nasi uduk, dia kan seneng, ayam goreng, macam-macam, banyak sekali menunya ya, kita sediain buat anak ya, supaya anak kita sehat dan dibiasain. Anak saya sampai sekarang udah kerja, mereka semua bawa bekal ya. Pertama juga mereka nggak usah ngantri, lebih hemat, lebih higienis. Anak saya sampai hari ini semua bawa bekal, jadi mereka sudah terbiasa dari sekolah. Nah itu ya, banyak sekali tips yang nggak habis-habis ya teman-teman ya, kalau ngomong soal buat anak ya. Nah itu penting sekali. Kita walaupun sebagai ibu, saya sibuk, saya kerja nggak bisa ya, atau sebagai papa orang tua ya, kita sesibuk apapun itu anak kita ya, kita harus ajarin sopan santun, ajarin cara menghemat, bergaul, cara bicara sopan santun. Kita ajarin berdoa ya, berdoa pada Tuhan. Jangan anak kita jadi ateis ya, itu penting. Mengasihi teman, jangan pelit sama teman, kita harus ajarin pelajaran sopan santun, harus luangkan waktu. Sesibuk apapun ya, mungkin kita pulang kerja capek, setengah jam atau 1 jam main sama, ke mall bareng ya, jadi ada kebersamaan dalam keluarga, supaya anak kita tuh udah bertumbuh, dia bisa ada belas kasihan sama teman-temannya juga ya. Ya begini ya teman-teman ya, video saya panjang sekali ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang suka, bisa like and share. Terima kasih.